ada teteh-teteh ya, yang mana menyuarakan mungkin karena bangunan rumahnya dihancurkan ya, rumah bangunan liar ya, kalau disingkat Bangli. Teman-teman harus simak dan tonton video ini. Teteh ini akhirnya meminta maaf. Katanya yang diucapkan tidak sengaja dan keluar sendiri ya. Apa yang diucapkan keluar sendiri ya. Tetehnya minta maaf terhadap ucapan yang mana disampaikan terhadap beliau Kang Deddy Mulyadi. Dan seperti apa videonya kita simak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Deddy Mulyadi. Nama saya Yati Mardiana, ingin jelaskan dan meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas video yang beredar di media sosial akhir-akhir ini. Terutama kepada Bapak Deddy Mulyadi. Di sini saya tidak berniat untuk menjelekkan siapapun. Kalimat tersebut murni spontan keluar dari mulut saya yang terbawa emosi. Saya sebagai pegawai yang kehilangan mata pencarian di rest area ini, pekerjaan yang tidak memandang ijazah dan umur, saya hanya meminta kepada Bapak KDM untuk berikan kebijaksanaan dan solusi kepada kami para pegawai yang kehilangan pekerjaan ini. Terima kasih. Wassalam. Tidak ada niat untuk menjelekan siapapun, cenah. Padahal dengan lantangnya si ibu ini mengatakan, lain bapak aing bapak sia eta mah anjing lah. Aduh, Bu. Ujung-ujung nama klarifikasi mentah hampura kan. Jangkin deui apalagi ibu teh meureun sadar bahwa ibu teh dikamerakeun. Ya, dipikir berkali-kali lah lamun misalkan nyerios di sosial media teh anu rugi kan ibu-ibu keneh. Meureun nya mandangna bahwa harita loba jelema, loba nu ngadukung. Tapi kan ari geus viral kieu mah mana rerencangan ibu gitu anu ngabantos, ngadukung kan henteu. Ayeuna meminta kebijaksanaan dari Pak Gubernur, dari Kang Deddy Mulyadi, kurang bijaksana kumaha deui gitu Pak KDM teh nya. Kios-kios, ruko-ruko anu dibongkar gitu si pemiliknya diberikan kompensasi. Yang tidak punya rumah dibuatkan rumah, dikontrakeun selama setahun. Kurang kumaha deui gitu. Walaupun secara kewenangan pemerintah teh tidak ada kewenangan untuk memberikan kompensasi. Tapi atas nama kemanusiaan da Pak KDM teu kituan. Sok aya henteu gitu gubernur sejen anu ngabongkar, terus anu dibongkarna dibere kompensasi aya henteu gitu. Ieu mah lain ngomongkeun ibunya, da ibu mah ngakuna sebagai pegawai, ieu mah ngomongkeun oknum pemilik warung tidinya gitu. Mang puluh-puluh tahun dagang di dinya, henteu bayar pajak, henteu bayar ruko jeung kios. Ngajual kahakanan gitunya hargana henteu masuk akal, mobil dagang. Maknya we henteu kakumpul mah gitu tah. Ayeuna meureunan ketika dibongkar ku pemerintah, si pegawena oge meureunan jadi urusan pemerintah apa kumaha eta teh. Misalkan si ibu wah dan teu dapat nanaon gitunya setelah dibongkar teh gitu ku dunungan ibu teh teu dibere duit saperak-perak acan misalkan. Kebangetan eta mah ibu. Dunungan pelit berarti. Ini Bapak gimana nasib anak-anak saya? Ari video saacana menilantang nyebut Bapak siawe anjing sunah. Kan gitu. Ari ayeuna gitunya. Apa-apa. Atuh aku teh masih punya anak kecil-kecil. Nya matakan atuh aya mun ngajual teh mie rebus seulah mahal-mahal teuing heueuh.
Komo mun jeung jagong bakar mah tah 65.000 di puncak teh. Anjing. Jangan aing. Da KDM oge pasti ngemikirkeun atuh jeung ngagantina. Da eta mah kumaha deui? Da tanah negara atuh. Nya kudu sabar we. Nya, nya. Matakan kemah lamun ngomong, lamun kritik tong kikituan, tong wow anjing atau naon lah. Baik-baiklah ya. KDM angkat suara. Respon video viral ibu-ibu ngamuk kiosnya dibongkar di kawasan Puncak, soroti kebiasaan pedagang yang suka menaikkan harga dagangan dan memungut parkir liar, serta singgung soal puluhan tahun tidak bayar sewa lahan dan pajak usaha karena tempati tanah negara. Wajar Teteh marah karena usahanya dibongkar, padahal usaha itu usaha yang paling nyaman. Menggunakan tanah tanpa harus bayar, membuka usaha tanpa harus bayar pajak, dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Dan selama berpuluh-puluh tahun itu, semestinya para pelanggan menikmati kopi yang murah, para pelanggan menikmati mie yang murah, para pelanggan menikmati makan yang murah, para pelanggan parkir tanpa harus membayar uang parkir, karena di situ bukan area yang dipungut parkir oleh Pemda Kabupaten Cianjur. Nah, hari ini terganggu tentunya. Karena itu wajar kalau kekecewaannya diluapkan, silakan saja. Karena itu resiko saya sebagai seorang pemimpin. Dan yang penting, keinginan saya dan keinginan banyak orang ingin Puncak kembali seperti dulu. Gunungnya tinggi menjulang, kebun tehnya terhampar, udaranya sejuk, dan bisa dinikmati oleh banyak orang, baik yang punya uang maupun tidak punya uang. Semoga kemarahan Teteh segera berakhir, karena walaupun Teteh melanggar, kami kan tetap memberikan bantuan untuk membuka usaha baru. Nilainya tidak besar, cuma 10 juta per kios. Tadinya mau saya bikin berbeda, ada yang besar, ada yang kecil berdasarkan besaran kios. Tapi karena ada tekanan yang besar, harus dibagi rata, kami membagi rata masing-masing 10 juta. Walaupun tidak besar, semoga uang itu bermanfaat. Salam buat keluarga, semoga Teteh bisa berusaha kembali. Hatur nuhun. Gimana pendapatmu soal ini? Apakah kamu punya pengalaman seperti yang diceritakan KDM ketika berwisata di kawasan Puncak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa juga untuk like, komen, share, posting ulang, simpan postingan ini, follow Lensa Bangsa, dan aktifkan lonceng notifikasinya. KDM angkat suara. Respon video viral ibu-ibu ngamuk kiosnya dibongkar di kawasan Puncak, soroti kebiasaan pedagang yang suka menaikkan harga dagangan dan memungut parkir liar, serta singgung soal puluhan tahun tidak bayar sewa lahan dan pajak usaha karena tempati tanah negara. Wajar Teteh marah karena usahanya dibongkar, padahal usaha itu usaha yang paling nyaman. Menggunakan tanah tanpa harus bayar, membuka usaha tanpa harus bayar pajak, dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Dan selama berpuluh-puluh tahun itu, semestinya para pelanggan menikmati kopi yang murah, para pelanggan menikmati mie yang murah, para pelanggan menikmati makan yang murah, para pelanggan parkir tanpa harus membayar uang parkir, karena di situ bukan area yang dipungut parkir oleh Pemda Kabupaten Cianjur. Nah, hari ini terganggu tentunya. Karena itu wajar kalau kekecewaannya diluapkan, silakan saja. Karena itu resiko saya sebagai seorang pemimpin. Dan yang penting, keinginan saya dan keinginan banyak orang ingin Puncak kembali seperti dulu. Gunungnya tinggi menjulang, kebun tehnya terhampar, udaranya sejuk, dan bisa dinikmati oleh banyak orang, baik yang punya uang maupun tidak punya uang. Semoga kemarahan Teteh segera berakhir, karena walaupun Teteh melanggar, kami kan tetap memberikan bantuan untuk membuka usaha baru. Nilainya tidak besar, cuma 10 juta per kios.
Tadinya mau saya bikin berbeda, ada yang besar, ada yang kecil berdasarkan besaran kios. Tapi karena ada tekanan yang besar, harus dibagi rata, kami membagi rata masing-masing 10 juta. Walaupun tidak besar, semoga uang itu bermanfaat. Salam buat keluarga, semoga Teteh bisa berusaha kembali. Hatur nuhun. Gimana pendapatmu soal ini? Apakah kamu punya pengalaman seperti yang diceritakan KDM ketika berwisata di kawasan Puncak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa juga untuk like, komen, share, posting ulang, simpan postingan ini, follow Lensa Bangsa, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nih Bapak, gimana nasib anak-anak saya? Anak saya ini masih kecil-kecil, saya janda, tidak ada yang mengasih nafkah. Sedangkan saya berangkat pagi, pulang sore lagi untuk mencari nafkah buat anak-anak saya. Gimana nasibnya Bapak? Masih sekolah ini masih butuh biaya. Assalamualaikum, teruntuk untuk Bapak KDM. Saya punya anak, Bapak mau sekolah. Kalau misalnya ini dibongkar, saya mau usaha apa? Suami saya mau usaha apa, Pak? Sedangkan anak saya harus sekolah, harus pakai bensin, harus jajan. Gimana Pak nasib keluarga saya selanjutnya, Pak? Mohon Pak direlokasikan lagi. Mohon diberi lagi usaha buat kita semua di sini yang dibongkar. Assalamualaikum. Tidak asal lagi habis mati dia. Nanti orang lah hidup di keluarga kecil dia. Terus 20 tahun senang orang contohkan naon emang orang biayaan menjadi kolot mitonglah bantuan salah udah bayar gimana ayeuna geus ieu eueuh lagi bayar gimana hoyong aya solusina terbaik yang arura. Jadinya lamun duit haram bakal mantap nengke kana pidosaeun. Hedengekeun kacang cingkrang. Heueuh Bapak aing. Keun bae sia mah teu ngaku Bapak ka KDM oge. Hade oge ongkoh nagenya KDM teu gablegeun anak jiga sia anu jelema doraka. Make unyang anjing segala rupa. Anu anjing mah sia nya. Da sia kalakuanana percis jiga gogog babaung. Tanah batur. Ngajedog dina hahalaeun. Tapi manis sia paling tersakiti ketika dibenahi. Pantes sia mamatak kena karma ogenya sakedeung deui gara leuwih ti kitu. Da sia maju jualan ogenya geus leuwih ti mispi. Sia pikirnya dibongkar teh sia rek loba nu simpati, loba nu ngaledek ka sia teh loba nu alhamdulillah, loba nu rujit, loba nu geuleuh. Karena sia jeung babaturan salarianya anu jiga gogog di jualan geus teu boga hati nurani. Tah deuleu komentar netizennya. Tah. Baca ku sia baca deuleu. Aku teka baca kusia. Jadi saria mah ngajual kopi, ngajual dahareun teh dibarengan ku dosa sia mah, ngajual dosa. Bari ongkoh nage sia teh moal aya nu kos KDM, lamun ngagusur atawa lamun ngabeberes teh osok mere kompensasi atawa minimal mere solusi lapangan pekerjaan teu siga anu sejen, tapi sia mah teu pernah bersyukur. Kitu ari manusia unggal poe ngelebokan barang haram barang dosa teh. Jadi we haram jadah. Sia teu sieun teu melang, karurunan sia ge sarulang ngilu haram jadah, kos sia rungsep. Alhamdulillah jado Jayati Mardiana tos nyuhunkeun dihampura ieu tah ka Klarip. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Dedi Mulyadi. Nama saya Yati Mardiana, ingin menjelaskan dan meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas video yang beredar di media sosial akhir-akhir ini. Terutama kepada Bapak Dedi Mulyadi. Di sini saya tidak berniat untuk menjelekkan siapapun. Kalimat tersebut murni spontan keluar dari mulut saya yang terbawa emosi. Saya sebagai pegawai yang kehilangan mata pencarian hanya di rest area ini, pekerjaan yang tidak memandang ijazah dan umur. Saya hanya meminta kepada Bapak KDM untuk memberikan kebijaksanaan dan solusi kepada kami para pegawai yang kehilangan pekerjaan ini. Terima kasih. Wassalam.
sok sanaos teu dipenta oge Bapak aing mah ya ku kabersihan hatena kolbuna insyaallah ngahampura. Aku penasaran aing mah nya ka jelema anu lain bapak aing eta mah bapak sia ya si Ece ieu nya. Ya. Nya sia we hirup sorangan nya sia we nu embung aya presiden di Indonesia. Siga nu heueuh bisa ngelola Indonesia presiden cenah. Sia mah jualan pop mie oge 25.000 teu ngotak. Kumaha atuh presiden? Kumaha jadi presiden aing mah lieur sia mah. Karek jadi tukang pedagang kaki lima oge geus korupsina edan-edanan sia mah nyongkot untung ge. Ngajakan ulah aya presiden. Aing hiji penasarannya lamun geus panggih jeung KDM erek kumaha aing mah. Ek siga gacor sia kieu atawa kieu. Iya Pak kitu. Mun geus papanggih jeung KDM panah. Wah, Tete ini akhirnya meminta maaf karena apa yang diucapkan, karena katanya terlanjur diucapkan dan keluar sendiri tanpa disengaja ya teman-teman. Kalau kita membahas lagi soal bangunan liar yang dihancurkan karena kebijakannya beliau Kang Deddy Mulyadi ya ini teman-teman dan saudaraku semuanya, sebenarnya tujuannya beliau Kang Deddy Mulyadi seperti itu untuk lingkungan, kebaikan lingkungan, entah dekat dari sungai pastinya itu dihancurkan dulu ya teman-teman, karena ada pelebaran sungai, takutnya cuaca kalau hujan gitu ya ini untuk melindungi kalian semua warga Jawa Barat, untuk melindungi dari banjir, lindungi dari sesuatu yang tidak diinginkan ya. Niatnya beliau baik ya teman-teman, niatnya beliau sangat tulus untuk menyelamatkan warga-warganya ya. Ada manfaatnya dari kebijakannya beliau Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak membela beliau Kang Deddy Mulyadi, tapi secara logika, secara pemikiran, coba teman-teman simpulkan dan pikirkan lagi. Untuk apa beliau seperti itu? Ya, untuk kebaikan kalian semua ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya teman-teman bisa respon di kolom komentar. Kurang lebihnya mungkin pendapat teman-teman dan respon teman-teman berbeda-beda. Dari saya Channel Sedit Official, kalau salah pemahaman, salah pengertian, salah ucapan, salah ungkapan, salah apa yang sampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya.